Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat-sehat selalu ya. Oke, untuk pelajaran Penjaskes kali ini kita akan belajar tentang kebugaran jasmani. Apakah kebugaran jasmani itu seperti yang sudah kalian pelajari pada kelas 1 dan kelas 7 dan kelas 8 kemarin? Kebugaran jasmani ini adalah sebuah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menjadikan tubuh kita tetap bugar, tetap sehat. Menjadikan tubuh kita tidak mengalami kelelahan yang berlebih ketika kita melakukan aktivitas. Jadi kita masih bisa melakukan aktivitas yang lainnya setelah kita melakukan aktivitas rutin kita sehari-hari. Oke, kita perhatikan gambar berikut. Apa yang ada di pikiran kalian? Nah, ini adalah efek dari obesitas atau berat badan yang berlebih. Ini sangat berisiko untuk tubuh kita. Ketika kita memiliki berat badan yang berlebih, sangat berisiko terkena penyakit jantung, penyakit varises, diabetes, darah tinggi, stroke, dan artritis. Nah, ini sangat berisiko bagi orang-orang yang memiliki berat badan berlebih. Nah, anak-anak di Indonesia ini sudah mulai menunjukkan aktivitas tersebut, memiliki berat badan yang berlebih. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh aktivitas masyarakat saat ini lebih banyak kepada aktivitas yang tidak mengeluarkan energi atau aktivitas yang tidak yang tanpa aktivitas fisik, seperti anak-anak zaman sekarang lebih banyak bermain handphone atau komputer untuk bermainnya. Terus makanan dan minuman mereka, makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh pun sangat tidak memenuhi melebihi dari kebutuhan yang dibutuhkan. Minum minuman kaleng, makan makanan fast food, makanan yang siap saji. Nah, itu sangat berakibat buruk bagi tubuh kita semuanya. Untuk itu, tingkat obesitas anak Indonesia ini sangat tinggi. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki mencapai 9,4%, sedangkan perempuan 6,6%. Berdasarkan tempat tinggal, di perkotaan sangat tinggi, 9,1%. Sedangkan di pedesaan, alhamdulillah tidak begitu tinggi, lebih rendah bila dibandingkan dengan perkotaan yang di pedesaan itu sekitar 7,1%. Obesitas atau kelebihan berat badan ini sangat menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia. Oke, untuk menghindari itu, perlulah kita melakukan aktivitas kebugaran yang sangat memiliki manfaat yang sangat besar sekali. Manfaat latihan kebugaran antara lain adalah terbangunnya kekuatan dan daya tahan otot. Ketika kita beraktivitas itu melatih kekuatan dan daya tahan otot kita. Otot kita semakin kuat, daya tahan otot juga semakin kuat. Yang kedua adalah meningkatkan daya tahan aerobik atau meningkatkan jantung dan paru-paru. Ketika banyak aktivitas olahraga, otomatis jantung dan paru-paru juga terlatih untuk melakukan itu. Yang ketiga itu meningkatkan fleksibilitas atau kelenturan tubuh. Tubuh kita itu ada banyak sendi-sendinya. Ketika sendi-sendi itu tidak banyak digerakkan, sendi-sendi kita lebih banyak diam, otomatis fleksibilitas kita akan menurun. Bagaimana nanti 20 tahun yang akan datang atau 30 tahun yang akan datang, ketika tidak kurang bergerak, akhirnya sendi-sendi kita akan kaku, mengalami kekakuan, hingga berjalan pun sulit. Nah, yang keempat, manfaat dari latihan kebugaran adalah membakar kalori yang memungkinkan tubuh terhindar dari kegemukan. Nah, ini. Jadi kalori yang ada di dalam tubuh itu harus kita bakar. Kita bakar dengan melakukan aktivitas kebugaran ini.
Ketika tidak kita bakar, kalorinya akan menumpuk menjadi lemak yang menjadikan tubuh kita menjadi eee, apa, mele apa, tubuh kita akan berpotensi untuk kegemukan. Yang berikutnya yang kelima, mengurangi stres. Dengan aktivitas olahraga ini kita bisa bisa mengurangi stres, eee, bisa fresh lagi, pikiran kita bisa fresh lagi. Yang keenam, memperbaiki bentuk tubuh. Nah, dengan berolahraga otomatis bentuk tubuh kita juga akan terbentuk menjadi lebih bagus lagi. Faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani, yang pertama adalah disiplin berlatih. Jelas, ketika kita disiplin berlatih, melakukan aktivitas olahraga dengan disiplin, maka ya akan sangat mempengaruhi terhadap kebugaran jasmani kita. Yang kedua adalah faktor genetik atau keturunan. Nah, ketika orang tua atau mbah-mbah kita dahulu memiliki kebugaran jasmani yang tidak baik, yang rendah, otomatis itu juga akan menurun kepada kita. Nah, ini bisa antisipasi sebenarnya dengan melakukan kegiatan kebugaran jasmani ini. Yang ketiga adalah kecukupan gizi atau asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita harus memperhatikan tersebut. Makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, ini sangat sangat berpengaruh terhadap kebugaran jasmani kita. Jadi lebih baik, eee, kita makan makanan yang sehat, makanan yang bergizi, dengan porsi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang macam-macam kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani ini ada 2 macam. Yang pertama adalah berkaitan dengan kesehatan. Berkaitan dengan kesehatan ini berarti berlaku pada seluruh manusia. Yang pertama, kekuatan otot, yang kedua daya tahan otot, yang ketiga daya tahan aerobik, dan yang keempat adalah fleksibilitas. Ini yang penting bagi kita semuanya, bagi seluruh manusia, kekuatan otot, daya tahan aerobik, dan fleksibilitas ini sangat penting. Yang kedua, kebugaran yang berkaitan dengan performa. Ini lebih banyak kepada seorang atlet. Seorang atlet tidak hanya butuh kekuatan otot, daya tahan aerobik, fleksibilitas, tidak hanya butuh itu saja, tapi butuh kecepatan, koordinasi, power, agilitas atau kelincahan, dan keseimbangan. Jadi kalau atlet itu tidak hanya kekuatan otot atau daya tahan aerobik saja yang dilatih, tapi juga kecepatan, koordinasi, power, agilitas, dan juga keseimbangan pada tubuh mereka. Untuk saat ini kita akan melakukan latihan sederhana, macam-macam latihan sederhana dalam melatih kebugaran fisik kita. Saya menyebut latihan sederhana kenapa? Karena kita tidak memerlukan alat untuk melakukan aktivitas ini. Yang pertama yaitu push up. Ini untuk melatih otot lengan. Yang kedua adalah sit up untuk melatih otot perut, dan squat jump. Terpotong ya tulisannya. Squat jump itu untuk melatih otot kaki. Gerakan push up. Perhatikan gerakan push up berikut ini. Ketika kita melakukan push up, seluruh badan kita ini lurus. Yang bergerak hanya lengan, kedua lengan kita. Dari tekuk kemudian diluruskan. Seluruh tubuh mulai dari kaki sampai kepala ini tetap lurus, stagnan, tidak bergerak. Yang bergerak cukup kedua tangan kita. Itu push up yang benar seperti itu. Oke, untuk hari ini nanti kalian melakukan aktivitas push up sebanyak 10 kali lalu divideokan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih telah menyimak materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.